tidak gerundel, tidak ngersulo. Oh, BGM-nya lo hip hop aja. Ada satu scene yang BGM-nya pakai dangdut. Tetap workaholic. Halo, nama saya Masdito Bachtiar atau biasa juga dikenal sebagai Ittou. Di sini saya sebagai audio engineer di Toge Productions. Di industri composing musik game ini saya sudah sekitar 15 tahun ya menggeluti. Awalnya dari project kampus aja. Jadi teman-teman kampus bikin studio yang namanya Elven Game Studio. Kemudian di tahun 2014 studionya sudah disband. Habis itu saya join ke Mojiken Studio. Kemudian di 2023 silam, Mojiken Studio bergabung dengan Toge Productions. Dan sekarang saya di Toge Productions menduduki jabatan ini. Pertama kali saya belajar musik game itu dari sebuah komunitas online yang namanya Game Dev ID. Di situ banyak teman-teman yang sehobi, satu passion. Waktu itu saya bantu-bantu teman aja sih, kompos soundtrack game untuk mereka. Awalnya tidak mengharapkan imbalan apa-apa, tapi lama-kelamaan saya ngerasa skill saya ini bisa dikaryakan ya. Mulai dari situ saya mulai berani ngambil commission, sampai sudah lumayan banyak portofolio, barulah saya gabung ke Elven Game Studio itu. Untuk di awal-awal project, kami, saya dan teman-teman programmer dan teman-teman desainer game lainnya, itu diskusi dulu. Misalnya nih, let's say Space or the Unbound. Game ini temanya tentang apa? Kira-kira vibes dari musiknya pingin gimana? Genre-genrenya mau dibikin seperti apa? Nah, untuk Space for the Unbound sendiri, karena developmentnya cukup panjang dan banyak scene yang sangat spesifik, proses briefingnya itu back and forth ya. Jadi misalnya ada satu scene yang BGM-nya lo hip hop aja, ada satu scene yang BGM-nya pakai dangdut, ada scene lain yang BGM-nya rock metal gitu. Kalau di project-project yang let's say lebih linear dan cepat, misalnya When the Past Was Around, dari awal itu sudah ditentukan genre musiknya seperti apa, vibes yang ingin didapat seperti apa, dan apakah perlu untuk menghadirkan kolaborator. Nah, kebetulan waktu di When the Past Was Around, kami berkolaborasi dengan Mas Yayan selaku violinis. Bisa dikatakan 99% dari kerjaan saya selalu menggunakan sampel library. Namun, ada kalanya saya harus meng-hire live musician. Kenapa? Karena live musician itu memiliki soul dalam permainannya. Let's say, violin, seperti Mas Yayan kemarin di When the Past Was Around. Saya puas banget dengan hasil rekamannya karena masuk banget feel-nya itu. Jadi, pertimbangannya adalah seberapa urgen di project ini harus di-take banget nih instrumennya. Saat saya sudah tidak bisa mereplikasi suatu instrumen pakai digital dan harus banget di-take untuk mendapatkan soul-nya, baru saya mempertimbangkan untuk kolaborasi dengan live musician. Setiap direction dan arahan dari project lead itu merupakan tujuan bagi saya. Jadi, mau sekreatif apapun saya, mau senyeleneh apapun saya, yang penting direction itu tercapai. Saat direction itu tiba-tiba dirubah sama direktor, atau arah yang saya tuju ini beda banget dari direction itu, sebagai komposer yang profesional, saya harus legowo dan siap untuk melakukan revisi. Dengan besar hati, tidak gerundel, tidak ngersulo. Are you sure about that? Dalam setiap komposisi musik itu ada semacam kayak chord progression atau pattern-pattern atau instrumen yang common untuk digunakan. Saat saya wire to block, biasanya akan menggunakan pattern-pattern yang common itu untuk membangun fondasi dari aransemennya dulu. Baru saya kembangkan dari hal yang basic itu. Makanya, tidak semua dari aransemen saya itu eksperimental. Kadang banyak yang, ini tipikal, tapi tetap ada progres. He's right, you know. Dulu saya tinggal di studio. Waktu itu saya masih single ya. Jadi saya bisa, let's say, kerja musik itu sehari 8 jam, 12 jam. Saat saya sudah fokus tentang suatu hal, saya bakal
ngerjakan itu sampai selesai. Kenapa harus gitu? Sebelum idenya hilang. Tapi sekarang kehidupan sudah berubah ya. Dan saya sudah berkeluarga. Gimana cara menyiasatinya? Tentu saja dengan beli laptop di rumah. Jadi bisa ngerjakan di kantor, bisa ngerjakan di rumah. Tetap workaholic. 3 track. Yang pertama, ending theme dari When the Past Was Around. Karena ada perubahan tempo di tengah-tengah lagu. Yang kedua, Battle Theme A Space for the Unbound. Karena di situ biramanya 7/8. Jadi tidak umum ya. Yang ketiga, sebenarnya ada satu track boss battle untuk A Space for the Unbound, tapi karena terlalu menantang dan kompleks, tidak dipakai di dalam game. Portofolionya harus mencakup macam-macam genre, kemudian bergabung-gabunglah ke event-event kayak game jam atau pelatihan-pelatihan. Kalau menurut pengalaman saya, biasanya tawaran untuk bekerja sama itu datangnya dari teman-teman dekat yang pernah ketemu di event, pernah ikut game jam bareng, atau ya komunitas itu sih. Yang pertama, dia bukan komposer game, tapi saya suka banget sama Hiroyuki Sawano karena garapan musik-musiknya sangat ikonik ya, apalagi yang disebut dengan Sawano drop. Jadi ada vokal hehehe, tiba-tiba ada sesuatu yang epic terjadi. Yang kedua, Toby Fox yang garap soundtrack Undertale dan Deltarune. Karena ya dari beliau saya belajar sistem yang namanya leitmotif dan saya pakai sampai sekarang. Yang ketiga, Ajurika, komposer dari Tekken Project karena musiknya keren. Gajinya, hahaha. Bercanda. Yang bikin saya seneng jadi komposer itu karena musik ini perlu banyak alat untuk bekerja ya. Jadi studio saya terlihat paling seru dibandingkan yang lainnya. Di sini ada speaker, ada keyboard. Di belakang sini ada alat-alat analog, kompresor. Selain itu banyak software-software digital yang jumlahnya bergiga-giga. Jadi seru aja sih. Buat teman-teman yang ingin belajar musik game lebih dalam, tetap semangat, tetap dalami craftsmanship-nya, dan hindari gen AI.